Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Febrianista dengan NIM 21086144 akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu mempresentasikan proposal dan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang dapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Tujuan karya ilmiah. Setelah kita mengetahui pengertian karya tulis ilmiah, kira-kira apa ya tujuan dari karya ilmiah? Beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah, yaitu karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian seseorang. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun ciri dari karya ilmiah yaitu sistematis, artinya tersusun dengan pola yang baku. Logis, yaitu isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. 3. Objektif, artinya berlandasan teori bukan berlandasan pandangan pribadi penulis. 4. Faktual, yaitu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta bukan imajinasi penulis. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu populer, semi-formal, dan formal. Berikut penjelasannya. 1. Jenis karya ilmiah populer. Jenis karya ilmiah ini diungkapkan dalam bentuk ringkasan dan menggunakan ragam bahasa yang populer atau lebih santai dan menarik, seperti menggunakan kalimat yang mudah dipahami, umumnya disukai banyak orang, serta dapat dimuat di media massa. 2. Jenis karya ilmiah semi-formal. Karya ilmiah jenis ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana, bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. 3. Jenis karya ilmiah formal. Bentuk karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Struktur karya ilmiah. 1. Struktur karya ilmiah populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka dan bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Selain itu, karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Struktur karya ilmiah formal terdiri dari judul, tim pembimbing, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup penulis atau peneliti. 3. Struktur karya ilmiah semi-formal ada judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metode
metodologi, penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Kaidah pembahasan karya ilmiah. Sebelum membuat karya ilmiah, kita harus tahu aturan atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalamnya, yaitu 1. Ketentuan penulisan judul. Judul ditulis dengan bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. Kemudian, penulisan judul ditulis dengan huruf kapital kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya pada awal setiap kata kecuali kata penghubung dan kata depan. Kata personal. Kata personal adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang, contoh penelitian dan penulis. 3. Kata denotasi. Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Contoh, Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan sastra daerah. 4. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata baku. 5. Pendefinisian istilah dalam karya ilmiah. Istilah harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dibahas dalam karya ilmiah. Istilahnya adalah kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.